mungkin dampak positifku. Dampak positifnya apa? Seperti yang saya katakan tadi, terciptanya lapangan pekerjaan mungkin untuk masyarakat sekitar atau mungkin yang lainnya juga, karena kan pasti buka lowongan pekerjaan. Bisa pertumbuhan ekonomi juga, kemudian bisa memperkenalkan budaya setempat gitu. Contohnya kayak Bali gitu kan, kadang ada event-event tertentu kayak oh Nyepi itu lebih rame, Balungan ataupun Kuningan itu banyak yang ke sana kepingin tahu upacara adatnya seperti apa kayak gitu. Nah, kalau kehidupan sosialnya itu kan tadi dari sektor ekonominya. Dampak positifnya terhadap kehidupan sosialnya Dampak positifnya yaitu tadi pertumbuhan ekonomi, Bu. itu kan dari Lebih sektor men ekonomi, segi Heeh. ekonomi. Apa Kalau apa itu tadi, dari Bu? segi sosialnya, Sosial. Dari segi kalau apa perbaikan infrastruktur itu masuk sosial nggak? kalau perbaikan infrastruktur masuknya segi ekonomi. Ekonomi juga ya. Dan apa Contohnya nggak pariwisata harus ada. ini loh, nggak harus. Contohnya nggak harus yang disebutkan Ayu tadi. Kalau kalian punya bisnis pariwisata yang lain, boleh Boleh nambahin, Bu. nambahin punya siapa ini? Punya Novi atau punya Ayu? Mungkin yang tentang apa layanan sosial tadi, penyediaan Hmm, layanan sosial. apa? Mendapatkan jalan baru. Jadi biasanya kan ada itu Bu apa kayak seperti eh, contohnya di itu Bu mana itu? Lupa saya. Itu ada sebelumnya itu jalannya itu enggak seberapa bagus, terus dibangun apa? Ada tempat wisata itu jadi lebih bagus lagi. Oh ada Bu di daerah Malang itu Bu yang kayak buat apa pemandian itu Bu. Itu dulu itu kayak apa lereng-lereng gitu, terus di situ ada dibuat kayak tempat pemandian baru, jadi akses jalannya itu lebih dipermudah lagi. Ini Dan Super Maron. bukan di daerah Malang Selatan Bu, di daerah di dekat tempat saya, Mana kamu Malang Selatannya? daerah Gunung Gunung Kawi Kawi. Bu. Oh, kamu anak Gunung Kawi. Iya Bu. Oh, saya Sama itu yang ke di mana itu di Lembah Indah itu Bu, yang dulu itu juga jalannya enggak kurang kurang bagus gitu Bu. Jadi sekarang udah lumayan bagus aspalnya juga. Nah, dengan adanya pembangunan jalan itu dampaknya terhadap kehidupan sosialnya, Eh, Pendapatan warga sekitarnya meningkat, Bu. pendapatan berarti segi apa? Ekonomi. ekonomi. Paham nggak sih kalian kehidupan sosial? Sosial itu berarti hubungan antar Antar makhluk hidup. Manusia. manusia. Nah, dengan adanya perbaikan jalan di Lembah Indah itu, kehidupan Mendapat sosialnya, mendapat itu Bu, lapangan kerjaan Bu, Bukan itu ekonomi. ekonomi. Ekonomi ya. Itu Bu, apa silaturahmi. Mungkin lebih sering ini meet up mungkin Bu. Jadi lebih apa ya dimudahkan untuk bersosial apa ya ngumpul-ngumpul itu loh Bu. Silaturahmi terjalin lebih jadi Ya, erat. ya yang wes iku lah guys yang ngomong. dulunya males kemana-mana, terus jadi karena akses jalannya itu bagus, sekarang jadi rajin untuk pergi Kafe kemana-mana atau atau iya Bu. mobilitasnya jadi tinggi itu. Itu ada contoh kehidupan sosial kok yo ekonomi. Ngono ae lek anu apa jenenge? Kamu nggak keluar rumah, kita itu makhluk sosial, membutuhkan orang lain. Tapi lek pas waya itu gas, hubungan sosial itu kok iso ngeblank. Kan ya kan? Tapi Di kemarin bidang manajemen pariwisata ini kamu bisa loh Heru memasarkan Lembah Indah itu. Sekarang kan udah mulai sepi lagi kan itu. Iya Bu. Itu Bu apa minusnya di sana itu panas Bu.
kalau ke sana mending kalau pagi-pagi sekalian, sore-sore sekalian gitu. Mm-mm. Jadi kalau Di sana itu apa ya? juga kalau dipakai untuk glamping kan untuk kehidupan sosial orang sana kan glamping itu enggak. Terus Camping itu apa, kalau Bu? untuk dari Surabaya mau ke sana juga terlalu jauh. Iya. Iya sih, Bu. Tapi banyak kok, Bu, orang-orang yang dari jauh-jauh itu ke sana bawa bis gitu. Ke sana atau ke Pesarean. Ke Pesarian juga, terus ke Lembah Indah, Lembah Pesarean Indah itu juga. juga termasuk wisata loh itu. Iya, Bu. Situ ramenya itu, Bu, tanggal Suro, Bu. Satu Suro itu ada kayak karnaval apa bakar ogoh-ogoh gitu, Bu. Iya, saya sering dulu. Temen saya Oh, kan sering rumahnya sana. daerah Gunung Kawi, bukan ke Pesareannya. Loh kan wisata, Bu. Maksud saya teman saya rumahnya daerah sana di Pesarean situ. Kamu Gunung Kawi mana, Heru? Di Kromengannya, Bu. Kalau apa nenek saya itu di Romengan itu bukan ini, bukan Gunung Kawi. kan sukunya, Bu. Di situ. Enggak Mas lah, Mas Gunung Kawi apa lampu merah itu ke kanan, kamu Kromengan lurus kok. nenek saya yang deket Gunung Farida Kawi. aku hafal, Bu. Loh saya kan orang Kepanjen. Loh iya ta, Bu? Kepanjen Ya, mana, saya Bu? ke Gunung Kawi ini. Bener Farida, oke. Saya itu aslinya Kepanjen, baru pindah sini ya waktu kuliah terus nikah beli rumah sini. Rumah rumah Kepanjen masih ada, belakangnya ini, belakangnya Kanjuruan. Oh, iya iya iya. Yon Sipur 5 Ya, Bu. lurus. Jadi kalau kamu cerita Lembah Indah saya tahu lah itu. Oh, udah ke sana, Bu, berarti ya? Sudah benar kalau siang itu panas, terus mau ke wisata kulinernya juga nggak banyak. Apalagi jalannya naik. Jadi itu kalau untuk wisata keluarga kurang tepat sih kalau nggak nginep ya. Kalau nginep nggak tahu. Nginep Bagus. mahal, Bu. Hmm. Oke, ada lagi selain contoh wisata Lembah Indah, terus wisata Jalan Tunjungan yang ada kaitannya dengan dampak permasalahan sosial. Bicara tentang Kalau dampak negatif ya, Bu. Saya kan juga kemarin baru datang dari Medan, Bu, di sana 5 hari. Merasakan sekali dampak negatifnya itu kayak kesenjangan sosial gitu loh, Bu. Kayak saya kemarin kan yang di Beras, saya kemarin kan yang di Beras Taginya itu, Bu, itu pedalaman sekali. Kemudian saat saya meloncat katanya, berpindah ke Medan itu hawanya tuh beda banget gitu. Kalau di pedalaman itu kan mereka itu kayak memang dikelilingi kayak bukit sama kayak sawah, hutan kayak gitu, Bu. Kalau sudah masuk ke Medan itu gemerlap metropolitnya itu kelihatan banget gitu. Dari apa nek ngarani ya, orangnya itu juga pembawaannya juga beda banget gitu, Bu. Ya, Metropolit itu lebih apa ya, lebih kayak global gitu loh, kayak orangnya itu ya kayak seperti di Jakarta gitu. Kalau yang di pedalaman itu bahkan ada yang tidak bisa diajak ngomong bahasa Indonesia. Saya bingung jadinya. Gini-gini aja. Jadi untungnya sama orang setempat jadi bisa mengartikan kayak gitu, Bu. oke. Itu kan kalian sudah tahu dampak negatifnya dari permasalahan sosial dari bisnis pariwisata. Nah, ketika kita menyusun perencanaan pariwisata, kita tahu dampak sosial yang ditimbulkan seperti itu, maka kita sebagai seorang pembisnis, upaya yang bisa kita lakukan adalah Meminimalisir, Bu. dengan cara mungkin ini ya, memberikan apa kayak tentu kayak tadi yang dijelasin sama Mbak Novi kan mungkin katanya kayak kesenjangan sosial ya itu mungkin lebih ini sih solusinya lebih diberikan edukasi secara teoritis maupun praktis ya Bu ya. Banyak juga bahkan nggak usah jauh-jauh ke Medan sih. Di dekat ini di Sedati kan ada kan yang tahu Prasung tak mungkin Bu. enggak, belum. Apa itu? Langsung buduran, saya ngerti dunia luar, Mas. Iya Kalau tapi kemarin
Itu bener-bener pedalaman banget aku ke dalamnya. Yes, ya, tapi kan beberapa ada sing ini, Mbak. Beberapa ada yang apa ya, kasarannya nemen lah gitu. Mungkin solusinya itu sih dari pihak setempat atau BPD atau BPDN gitu memberikan penyuluhan atau memberikan training secara basically bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu loh yang tak maksud, Mbak. Semua orang kadang kan juga bisa pakai bahasa Indonesia, tapi kan kadang kan mereka untuk penataan cara ngobrol dengan wisatawan itu kadang masih ini sih, kadang kan belepotan gitu mungkin sih, lebih ke edukasi. Hmm. Ya Sama contohnya Kak Titi yang di Medan di- juga. ini sama seperti kayak di wisata kampung Inggris. Itu kan secara kehidupan sosial akan membawa dampak kan untuk kehidupan sosial. Masyarakat-masyarakat yang tinggal di situ itu diupayakan bisa berbahasa Inggris. Bahkan tukang cilok aja kalau bisa jualannya pakai bahasa Inggris untuk menjaga bisnisnya itu tetap pada sektor yang sama. Nah, ketika dulu mungkin pada saat perencanaan pembuatan wisata kampung Inggris, pada saat perencanaan itu untuk menghadapi permasalahan sosial yang akan ditimbulkan, benar yang disampaikan oleh Rahmat, mungkin pada saat tahap perencanaan masyarakat sudah diberikan edukasi atau pembekalan. Ini loh, kita nantinya itu di sini akan membuat wisata kampung Inggris. Jadi mulai pelan-pelan kita belajar, mungkin diajari basicnya dulu. Kalau satu itu one, two, nggak harus vocabulary-nya yang benar, tetapi setidaknya mereka ngerti. Jadi paham ya, pentingnya prinsip perencanaan pariwisata itu tidak hanya harus memperhatikan permasalahan ekonomi yang mungkin ditimbulkan, tetapi juga permasalahan Sosial. sosial. Karena apa? Karena eh, bisnis pariwisata itu pasti melibatkan masyarakat daerah tersebut. Jadi dampak sosialnya itu harus benar-benar diperhatikan. Contoh, dari segi dampak sosial, misalnya sebelum adanya bisnis pariwisata kita, misalnya kita mau buka bisnis pariwisata kafe, ya kan? Kafe itu kan ada yang biasanya operasionalnya sampai 24 jam. Pasti dampak sosial yang ditimbulkan banyak kan? Nah, pada saat perencanaan pariwisata, hal itu juga sudah harus diperhatikan. Oh, kalau kafe saya tutup sampai jam 10 atau sampai jam 12, dampak sosialnya mungkin masyarakat akan merasa terganggu. Waktu istirahatnya akan terganggu. Nah, pada saat perencanaan pariwisata, dengan memperhatikan permasalahan tersebut, maka kita bisa menentukan nih, oh kalau di atas jam 10 berarti untuk musik-musiknya udah dimatikan aja gitu. Paham sampai sini? Bambu. Oke, ada yang ditanyakan? Saya sambil absen ya. Injilia Tasya, Hadir, Bu. Ernawati, Siti Romlah, Hadir, Bu. Rahmat Alfian, Hadir, Bu. Leni Krisnawati, Hadir, Bu. Natasha Ardania, Ayahnya izin, Bu, karena ayahnya meninggal dunia. oh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang baru nikah kemarin itu ya? Iya, Bu, kemarin meninggalnya ayahnya, kemarin malam. Sakit. Iya, Oh, ya Allah. Agus Alhadi, Gus, Agus, Absennya putus-putus, Sinyalnya. Bu. Sinyalnya putus-putus. oh. Ahmad Mahfud, Dadang Sri Kardianto, Ejen ya Dadang. Iya, Bu. Izin Pak datang, Bu.
Hadi Nasution, ada Heru Hadir, gitu. Watanabe, ada I Gede Wisnu Angga, Hadir, Bu. Indri Novi ada, Putri Ainur Rosida, Hadir, Bu. Reza Aura Firdaus, Izin Bu, masih kerja. oh iya, Ria Ayuningtyas ada, Siti Nur Amanah, Hadir, Bu. Neni Haryuningtyas, Hadir, Bu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada pertanyaan? Oh, saya Bu, dari tadi mau tanya. Ini kalau di suatu tempat itu mau mau ada apa tempat pariwisata gitu jalannya, sedangkan jalannya itu masih jelek atau kurang lah. Itu perbaikan itu dilakukan pemerintah setempat atau yang membuka pariwisata itu Bu, atau patungan gitu, setengah-setengah gitu. Untuk infrastruktur. Iya. Kalau infrastruktur jalan itu sepenuhnya adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Gitu. Nah, kenapa pada prinsipnya untuk perencanaan pariwisata itu kembali ke poin pertama, harus dibawa koordinasi perencanaan fisik daerah. Karena kita tahu, jadi kita mengetahui di situ nanti perencanaan fisik pembangunan jalannya itu akan dilakukan kapan gitu. Kalau untuk infrastruktur pembangunan jalan sepenuhnya ini. Kalau kita kan sebagai pelaku bisnis bayarnya apa? Pak? Pajak. Pajak. Emang kamu mau bangun jalan? Ya enggak Bu. Enak ya. Beda Jadi sih kalau jalan. kalau misalnya kamu mau trek-trekan di situ, emang ini jalan nenek moyangmu? Iya, kenapa? Mau kayak gitu. Tapi Tapi kalau yang di akses kan itu, Bu. kewenangan itu ya Bu ya, yang punya bisnis ya Bu kalau akses. Kalau akses untuk ke tempat wisatanya ya, iya. Kalau apa? Yang itu Bu, yang apartemen Gunawangsa yang di Tidar itu Bu, yang rumah sebelah-sebelahnya itu kan dibeli Bu, buat akses jalan itu. Namanya akses, bukan jalan utamanya ya. Kalau aksesnya ya emang kamu, jangankan bisnis, Oh gitu. jangankan bisnis pariwisata, kamu beli rumah untuk aksesmu, masa mbok kayak no pemerintah kan ya gak mau. Tapi kalau jalan utamanya itu kan untuk kewenangan pemerintah daerah seperti misalnya desa gitu kan. Nah misalnya dari jalan utama rumahmu itu di belakang, kamu mau nggak mau kan harus beli jalan. Oh iya, Bu, paham Bu. Nah, jadi kalau akses menuju ke tempat kita itu tanggung jawab kita, tetapi kalau akses yang berhubungan dengan infrastruktur pembangunan jalan utamanya itu adalah sepenuhnya kewenangan pemerintah daerah. Tapi kalau Heru uangnya sudah triliunan mau bantu ya Kak Popo. Mau buat jalan. Amin Bu, ya, amin Ibu. Amin. Ntar kalau aku lewat nggak bayar ya. Ya Bu. Oke, silakan on cam. Saya mau ambil presensi. 1, 2, 3. Terima kasih atas waktunya malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon maaf apabila ada materi yang belum sepenuhnya tersampaikan dengan baik. Semoga kedepannya kita bisa menerima mata kuliah ini pelan-pelan. Kita bisa ambil manfaatnya, kita bisa pelajari manfaatnya, dan semoga nantinya bisa terpakai untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Amin. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Farida. Sama-sama.